Welcome back, creative people. Ang Malik di sini. Hari ini area yang sangat dinamis dan bisa menciptakan tren bagi outfit seluruh masyarakat di dunia ini. Tidak cuma di Indonesia. Area apa itu? Area fashion. Nah, tapi fashion yang kita kulik hari ini adalah fashion yang berhubungan dengan authentic fashion product, yaitu batik. Dan batiknya pun bukan batik yang tekniknya itu dari Indonesia, dari Jepang, yang sekarang malah di Jepang hampir punah. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus bangga menjadi pewaris dari teknik pembatikan yang unik di dunia ini, yang sudah beratus-ratus tahun menjadi tradisi Jepang untuk masyarakatnya dan untuk kalangan yang kekaisarannya. Nah, bersama kita hari ini kita sambut tamu kita, Ibu Susi dari Shibori by Susi. Selamat datang Ibu Susi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Saya dari tadi itu sangat mengagumi ya produk-produknya, luar biasa banget. Cerita dikit dong Ibu Susi, ini kan identitas Indonesia kalau kita ngomongin batik gitu ya. Nah, memulai ke batik itu gimana ceritanya? Ada yang mau saya luruskan? Iya, boleh. Shibori bukan batik. Oh, oke. Nanti perajin batik jadi rancu ya. Oke. Jadi Shibori masuk ke kelompok jumputan, tritik lebih tepatnya. Oh, kalau tritik, kita punya ya. nama tritik. Oke. Kalau jemput tritik lebih jujur, luas, Oke. Itu beda sama sekali dengan perbatikan atau? Beda, karena beda teknik sekali. yang berbeda. Oh, oke. Meskipun orang akan melihat ini dari Ya. jauh batik gitu outputnya ya. Sebagian orang menyebut batik Shibori. Oh, Desainer oke. pun banyak yang menyebut batik Shibori karena bahan yang digunakan asli Indonesia ya, bahan Indonesia. Baik. Dan seperti tenun Tuban itu memang dari kapas di Tuban. Oh, oke. Jadi bahan bukan dari impor. Oh, Kemudian pewarnaan sama dengan teknik batik. Jadi ada persamaan tapi beda. Nah, ini kan bikin rancu buat anak muda terutama kan, sehingga menjadikan produk kadang-kadang itu karena knowledge-nya terbatas menjadi berpikir kenapa bisa mahal sih, kenapa bisa gitu. Nah, Ya. sedikit boleh nggak belajar batik juga nggak sebelumnya? Belajar. Saya itu sebetulnya crafter. Oh, jadi menjahit saya belajar, membatik saya belajar, kemudian quilting, patchwork saya belajar. Berarti awalnya itu membatik dulu baru mengenal Ya, Shibori ya? Dari membatik saya kenal Shibori, dari membuat baju saya kenal Shibori. Jadi komunitas saya crafter yang membawa saya mengenal Shibori. Oke, baik. Shibori dari nama kesannya Japanese banget. Ya. Nah itu identitas Shibori itu dari sisi filosofinya, nama itemnya ini bernama Shibori sampai nama brandnya Ibu juga Shibori ya produknya. Itu gimana sih ceritanya Bu? Kan Shibori itu sebetulnya nama teknik. Nama memang teknik. Berasal dari bahasa Jepang ya. Oh, oke. Kemudian lebih populer di seluruh dunia dengan nama Shibori. Kenapa saya tetap memakai Shibori? Karena pertama kita appreciate dengan memang Shibori berakar dari sana, dari Jepang.
dan tidak ada padanan kata yang bisa menerjemahkan Shibori ini ke dalam satu kata dengan bahasa Indonesia. Walaupun ada yang mirip tritik, tapi saya mungkin lebih komersialnya saya ambil lah. Di seluruh dunia pun pengrajin Shibori yang membuat Shibori pasti misalnya di Amerika Shibori by siapa, by siapa, jadi saya mengambil Shibori by Susi, jadi Shibori ini buatan saya. Boleh. Mulai ke batik dulu atau ke area ekonomi kreatif lah di area kriya ini. Udah berapa tahun Bu Susi? Kurang lebih 10 tahun ya saya membuat Shibori. Jadi waktu itu Shibori belum populer di Indonesia. Saya pun belum mengenal Shibori, tapi komunitas saya di crafter itu kemudian bilang bahwa ada pelatihan Shibori di gurunya ahli tekstil orang Austria di Smesco waktu itu di Jakarta. Saya masih tinggal di Bekasi, jadi ya udah ikutan gitu seperti suka apa sih. Kemudian setelah hasilnya unik di rumah, terus suami waktu itu masih ngantor, ini unik, kita kalau bikin sesuatu coba yang beda, yang sudah pasaran gitu kan, ditekuni aja. Saya bilang susah, bikinnya ribet, tapi bagus gitu. Buat kalau saya sudah tidak ngantor, pensiun istilahnya gitu, jadi sudah tahu mau ngapain gitu kan. Kebetulan dia juga suka dengan kriya tekstil juga, akhirnya kita private lagi sama-sama berdua. Mulai usahanya dari rumahan dulu ya, UMKM lah ya. Private. Kita waktu itu sudah punya usaha bordir sebetulnya. Bordir, jahit sudah punya waktu di Bekasi. Kemudian tapi ngelihat ini yang unik dan bordir, bordir kalah dengan apa namanya komputer, ya kan? Jadi machinery ya. Akhirnya ini 100% handmade dikejar. Pertama saya punya niat ini bisa berguna untuk masyarakat luas. Saya bisa mengajarkan ibu-ibu dengan modal yang tidak butuh mesin-mesin yang canggih, asal punya keinginan ketekunan ya. Tapi background pendidikan atau background keluarga itu belum ada yang main di area kriya? Belum ada. Jadi ibu di keluarga itu pionir ya? Tapi ibu saya memang juga sukanya crafter gitu. Dia crafter, menyukai segala bidang kriya. Jadi saya memang akrab lah. Tapi sekolah dulu di area apa? Sekolah saya dari IKIP, jurusan tata rias malah. Jadi udah memang udah mulai ke arah-arah seninya gitu ya. Suka aja sebenarnya dan hobi. Nah, melihat ini menjadi sumber utama penopang hidup gitu bersama suami. Memutuskan itu tuh kapan? Kan nggak gampang kan setelah kemapanannya sekian lama gitu ya. Ya, memutuskannya waktu itu saya sakit stroke ya. Saya sakit parah, tidak bisa bangun. Sampai sekarang pun masih kesemutan sebetulnya. Jadi suami resign mengurus saya, akhirnya kita serius untuk punya usaha sendiri, menjalankan ini. Jadi 5 tahun lalu kejadiannya. 6 tahun waktu itu juga saya sedang melatih ibu-ibu di kampung Cilendek Timur untuk program Pemda ya. Terus kejadian waktu Mas masih nonton, akhirnya ternyata bisa. Kalau fokus ya. Fokus. Kemudian saya alhamdulillah ditopang dengan yang bantuin partner kerja saya yang loyal dan tekun juga. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang sudah sampai anak kuliah, sudah bisa menemukan anak, terus sudah bisa menjadi penghasilan. Pasarnya saya kalau dari informasi yang saya riset itu nggak cuma dalam negeri, tapi luar negeri juga. Malah luar negerinya
appreciation-nya tinggi ya. Ya alhamdulillah. Jadi dari pameran biasanya. Oh, oke. Kemudian kita kenal customer. Mereka ada yang punya usaha di luar atau punya keluarga lah, misalnya teman-teman, jadi mereka beli pesan. Dan itu repeat order? Ya. Oh, jadi loyal customer ya. Oke. Negara mana yang paling banyak? Amerika sih. Oh, Amerika. Oke. Lumayan ya. Lumayan. Kalau di Amerika yang beli biasanya standarisasi dan kualitinya itu sudah sangat terjamin. Amin. Nah, ini kan yang dipekerjakan juga masyarakat yang ekonomi ke bawah dan ibu-ibu rumah tangga yang membantu untuk eksekutor utama dari desainnya Ibu Susi ya. Nah itu merangkul mereka, terus mendidik mereka sampai menjadi tenaga ahli, itu gimana itu ceritanya? Nah ini juga saya belajar dari keadaan ini, ternyata mereka itu tidak semuanya yang tidak mendapat kesempatan sekolah itu kurang mampu berpikir atau analisa. Ternyata dari beberapa orang mereka tuh cerdas, hanya tidak punya kesempatan untuk sekolah. Jadi ketika saya mencoba mengajarkan ini, memang dari 20 orang nanti paling 2 yang ambil tekun atau tapi dari setiap melatih kita 20 kita menemukan 2 itu ya alhamdulillah. 10% dari ini lumayan lah ya. Dan 1 orang malah yang saya angkat jadi ketua kelompok, penanggung jawab untuk ngecek pekerjaan yang lain, teman-teman yang lain. Dia malah kadang-kadang menjadi partner dalam brainstorming dengan dia. Kalau saya menemukan model baru, dia sudah bisa, ini bagusnya gini, jujurnya nanti hasilnya gini. Jadi akhirnya malah jauh lebih dengan jam terbang memang bikin ya, lebih ini ya, lebih profesional dan kemudian saya dan kreatif ya berarti. Dan saya ajak mereka yang ketua kelompok ini yang memang sudah expert lah ya. Kalau saya mengadakan pelatihan untuk keluar daerah, workshop, saya ajak. Jadi sudah saya menerangkan, benar, dia sudah bisa menghandle apa yang harus saya sampaikan. Nah, dari sekian lama mengerjakan ini, berapa banyak dampak ke ibu-ibu ya biasanya yang bantu ya? Kalau di total yang dulu sampai sekarang pernah menjadi bagian dari tim itu berapa banyak? Kalau keluar masuknya sih banyak, tapi ada kali 30 orang masuk dari nama yang jahit, yang bantuin di kain. Berarti rata-rata 20-30 orang ya awalnya. Maksudnya total gitu kalau semuanya. Tapi sekarang yang tetap yang tetap itu 5-6 orang. Kecuali nanti ada pesanan tiba-tiba banyak baru saya yang gampang-gampang dikerjain siapa nih? Part-timer ya. Okay. Itu berarti orang-orang nggak jauh dari rumah ya? Dari lingkungan saudara-saudaranya lah. Nah, kalau suami tadi kan memang bahu-membahu untuk mengembangkan usaha ini. Dari anak atau orang tua atau keluarga yang lain ada support atau underestimate gitu ya? Awalnya semua begitu, saya juga pernah mengajarkan lingkungan terdekat, sudah ribet, susah, ini nanti jual kemana ya? Sebetulnya memang problem usaha awal semuanya begitu, saya pun bingung mau jual kemana gitu awalnya. Ketika ditekuni perlahan-lahan orang mengenal, ternyata ketika kita komit terus menerus sampai akhirnya membuat Tuhan terharu kali ya. Akhirnya dapatlah customer. Mungkin juga rezeki warga-warga yang dibantu itu lewat kita ya. Kita selalu benar-benar kita doa sama-sama, ini ada
rezeki sama-sama Iya, iya. dan kita bertanggung jawab Hmm. sama-sama terhadap pekerjaan Benar. ini. Ketika kita membuat yang terbaik, pasti hasilnya, harganya pun kita dapat Tidak, yang tidak, terbaik. tidak akan membohongi Jadi ya. kalau Benar, kita benar. asal-asalan ya pasti nggak Benar. akan lama. Iya. Nah, speaking about market nih An, mungkin sekarang sudah sangat populer lah sosial media untuk media-media penjualan. Sebelum itu menjadi tren, itu cara penjualannya pameran tadi yang utama. Terus apa lagi? Awalnya sih dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut. Itu Oke. memang yang paling ampuh. Iya, iya. Kemudian kedua pameran. Hmm. Pameran juga tidak setiap pameran saya ikut, Oh, karena kan oke, ada oke. biaya yang mahal. Tapi lama-lama saya sering dapat sponsor, malah boleh setengah harga, malah ada yang gratis. Iya, iya. Jadi Iya. karena sudah Karena dikenal identitas tadi. produk kita Betul. memang itu memberikan nilai plus. Ya. Hmm. Ada tantangannya nggak Bu, untuk kadang-kadang kan kalau kita sudah punya brand, yang punya duit tuh wah ngejar untuk jalan bareng kayak gitu. Ada, Nah itu pernah. eh, diterima atau ada kondisi tertentu atau ditolak atau gimana? Saya pelajari dulu, Hmm. gitu kan, maunya apa. Tapi ketika kita membaca bahwa ini nggak akan bikin kita nyaman ke depannya, jadi sebelum terjadi, sebelum kita tanda tangan kerjasama, saya lebih baik tidak jadi. Oh, Gitu kebanyakan oke. gitu. Jadi sampai sekarang saya jalan sendiri aja, Oh, tidak kerjasama dengan siapa-siapa. mantap. Kerja buat diri sendiri ya bosnya. Tapi kalau kerja buat diri sendiri itu bukannya jam kerja lebih panjang Bu? Iya betul, betul. Itu tidak mengenal jam kerja, tidak Tidak mengenal mengenal, hari libur. iya, iya, Ternyata iya. usaha sendiri itu malah lebih repot, Tapi ya untung ditanggung sendiri, rugi juga ditanggung betul. sendiri ya. Tapi kelebihannya kita bisa pilih kapan kita mau libur. Iya. Hmm. Anak ada yang memiliki interest yang sama juga nggak ke area ini? Sebetulnya dua-duanya suka seni ya. Oh, yang oke. besar, tapi dia yang besar di bidang melukis, menggambar, ilustrasi. Tapi dia memang dunianya di situ. Saya nggak mau berecokin juga, Iya. karena memang kalau dilihat Hmm. ini kan ribet Iya, benar-benar. menurut sebagian orang. Hmm. Tapi murid saya ada juga yang anak milenial, tapi sudah berhasil punya Oh. brand sendiri dan bagus. Oke. Gitu. I see. Karena anak saya udah punya brandnya sendiri dan kesibukannya sendiri. Dia, yang kedua sukanya di musik, Oke. paling bantuin misalnya desain apa nih buat promosi gitu. Dari aja. komennya mereka ini kan representing banget anak-anak muda sekarang kan dilihat umurnya ya. Produk yang ibu create ini dari komen keluarga itu kan biasanya jujur ya. Itu mereka kalau dari 1 sampai 10 di angka berapa? 10 itu yang terbaik. Sebetulnya menurut mereka ini keren, Oke. ini bagus, tapi lama bikinnya, jadi duitnya lama mah katanya gitu. Iya, tipikal anak muda sekarang kan Iya. instan ya. Jadi lama, jadi mereka hitung-hitungan dengan waktu. Sementara saya suka mengerjakan yang Iya. memang handmade, lama, mungkin anak sekarang kurang ya. Tapi kalau lihat hasil, lihat ininya, wih sekarang banget. Kalau mikirin waktunya. Ada nggak anak-anak muda yang mulai kalau dari sisi produk, misal mereka kan ini kan bisa dipakai untuk produk fashion, misal baju atau apa kayak gitu. Itu saya yakin anak muda sangat interest. Nah, ada nggak anak-anak muda yang selama berapa tahun ini ibu hadapin, mereka itu interest banget untuk belajar? Ada banyak. Ada banyak ya. Banyak yang interest dan banyak yang sudah punya brand. Mereka lebih membuat yang simple, lebih Oh, sederhana oke. ya. Jadi disederhanakan. Saya mungkin memang mengambil tingkat kerumitan yang tinggi. Oke. Mereka disederhanakan lagi. Dan pasarnya memang anak muda. Kalau saya kan memang pasarnya mengambil Middle up ya. itu ya.
jadi sudah di situ gitu. Jadi saya juga nggak mau ikut-ikutan. Benar. Tiba-tiba murid saya bagus ya bikin yang sederhana, saya bikin kayak gitu. Saya nggak punya pasarnya Iya. di situ. Jadi mereka punya pasarnya, mereka berkembang bagus, tampilan promosinya lebih keren dari Iya, saya iya. karena memang ditunjang dengan keahlian digitalnya ya. Dan saya bangga, saya senang. Dan ada 2 daerah yang sudah pernah saya latih, satu di Humbangan Sundutan di Sumatera. Jadi mereka ada Humbang Sibori, dulu saya digandeng desainer kemudian dari Musi Banyuasin juga jemputan, tapi mereka belajar Sibori sama kopi untuk menambah kreasi mereka. Jadi saya senang lah, di samping produksi saya juga ngajar. Right. Dan itu nanti kita share lah ya Instagramnya Ibu Suci, biar nanti kalau ada rekan-rekan di daerah yang mau mendalami Shibori, jarang loh ketemu ahli yang mau membuka ilmunya, dan alhamdulillah Ibu Suci akan berkesempatan nanti kalau sudah lewat COVID untuk membagi ilmu ya, kalau ada nanti permintaan di daerah-daerah tertentu. Nah, buat anak muda ini kan batik itu secara general memang sekarang sudah mulai timbul kecintaan. Shibori ini benar-benar sesuatu yang buat mereka juga masih awam gitu. Cara Ibu ngenalin ke mereka itu gimana? Sebetulnya kalau untuk tahun sekarang itu sudah lebih populer. Sudah lebih populer karena sudah banyak pelaku usaha Shibori, mulai banyak. Dulu 10 tahun lalu memang masih sulit ya memperkenalkan Shibori, tapi mereka sekarang sudah banyak festival Shibori. Jadi udah lebih, kalau kita bilang Shibori, Shibori sudah mulai pemahamannya berbeda-beda. Ada yang masih kayak seperti ini bukan gitu ya, seperti ini, jadi edukasinya aja. Nah, dalam mengembangkan produk yang unik seperti ini, ada kolaborasi dengan pemerintah atau swasta lagi yang lain nggak untuk menaikkan edukasi Shibori? Kalau dengan pemerintah sudah ada usulan. Ya saya sih untuk terutama Bogor ya pelatihan sudah berapa kali, tapi keputusnya ketika saya stroke itu. Jadi sempat putus dan sekarang belum mulai lagi. Dengan lagi ke depannya belum ada pembicaraan lagi. Tapi kalau untuk luar daerah, saya ngajar di daerah, mereka sudah jalan. Jadi seperti di Bang Sultan memang dibiayai sama CSR, jadi mereka jalan dari produksi sampai pemasaran. Jadi saya pikir ide yang bagus ya ketika difasilitasi. Mereka tidak hanya sekedar dilatih terus bisa, terus mau dijual kemana, terus belinya dari mana. Jadi mereka dibiayai dengan pemasaran, itu bisa jalan. Karena kalau saya lihat ini memang unik ya, batik kan Pekalongan sudah menjadi kota batik dunia. Kenapa kita juga tidak memiliki identitas batik dan juga nanti bisa menjadi identitas kota gitu ya? Bisa saja sih, tidak ada yang tidak mungkin asal semuanya memang pas pada porsinya ya. Kita apresiasi terhadap negara asal, karena memang Jepang sendiri itu senang karena di sana udah pernah. Jadi pengrajin Shibori itu udah 90 tahun, 70 tahun. Malah saya pernah diliput dari media Jepang waktu itu, apa deh nama itunya ya, mereka anak muda kan yang ngeliput wartawannya itu. Tapi nggak tahu Shibori, tapi saya suka ngelihat katanya di Jepang, tapi nggak tahu namanya Shibori. Ada di lemari nenek saya, tapi saya nggak tahu. Nah, jangan sampai batik kan seperti itu ya, batik sudah gitu. Akhirnya, di Jepang membuatlah festival Shibori setiap tahun. Ada festival animasi untuk memperkenalkan Shibori, hanya karena generasi muda lebih ke teknologi, sementara di kita masih banyak budaya. Akhirnya Jepang pernah datang direktur museum Kyoto Museum dan
saya juga ketemu, pernah belajar juga sama dia. Jadi sedikit banyak ngobrol, mereka suka kalau ini dikembangkan di Indonesia. Jadi bukan dijagain, tapi memang pengennya memang dikembangkan biar tidak punah, karena di sana udah nggak mungkin lagi generasi. Mereka punya anak juga susah, Bu. Mau pengen program ini negaranya juga kekurangan manusia. Iya. Jadi ketika saya melihat ini lebih kontemporer, karena kalau berarti kan ada filosofi setiap motif. Sejarahnya tuh dari batik itu kan dipakai bangsawan, kemudian ke rakyat. Kalau ini kebalik, dari tidak beradaan Jepang pada zaman kekaisaran dulu, atau negara kecil-kecil, kemudian diangkat jadi baju bangsawan. Jadi kebalikan dari batik, dan tidak ada filosofi tiap motif. Lebih kontemporer. Oke, interesting. Nah, Bu Susi, berapa lama sih kalau yang anggaplah di level Bu Susi kalau bikin satu produk kain shibori seperti ini dari benar-benar scratch sampai seperti ini? Ada yang dikerjakan 2 bulan, kalau 2 bulan. Ya. Wow. Ada yang itu berapa meter kali berapa meter? Rata-rata saya membuat satu ukuran kain 2,5 meter kali 1,5. Oke. Dan saya pakai bahan, kebanyakan saya senangnya tenun ya. Iyalah. Pakai BM. Jadi kalau sudah rumit, kenapa kita pakai bahan murah? Nah itu makanya kenapa sih shiborinya ini mahal gitu, jut-jut gitu kan. Tapi nggak semuanya hadirnya di situ. Kita juga ada yang bawain. Right. Oke, excellent. Nah, Ibu Susi, ini kan masing-masing brand itu punya keunikannya sendiri. Keunikannya Bu Susi apa? Maksudnya adakah dari yang Bu Susi itu punya paten terhadap kayak ini desain seperti ini, atau ada nggak seperti itu? Kalau paten ternyata tidak bisa, karena paten itu harus persis sama. Jadi ketika repeat bikin lagi ukuran, warna, bentuk harus persis sama. Sementara ini karena handmade ada goyang dikit, ada selisih. Nggak bisa dipatenkan. Jadi yang saya patenkan hanya nama Shibori by Susi itu sudah dipatenkan, tapi motif itu universal dan memang sudah ada sebelumnya juga di Jepang. Walaupun saya membuat kreasi baru, tapi kan tetap. Very interesting. Baik, Creative People, memang nilai dari idealisme terhadap karya seni itu tidak bisa diukur dengan uang. Ada yang berasumsi atau ada pepatah yang selalu saya yakini, tidak ada barang yang mahal itu tidak berkualitas. Nah, appreciation terhadap value itulah yang mungkin salah satu contohnya dari produk ini. Ibu Susi, terima kasih banyak waktunya. It's been a pleasure. Perbincangan yang saya sendiri shibori itu baru tahu sekarang seperti apa dan bagaimana, meskipun hanya sedikit. Nah, sedikit dong dikasih motivasi buat yang pengen belajar, terutama anak-anak muda, bagaimana sih mereka harus memulai mengimplementasikan shibori. Bagi yang ingin mengembangkan usaha di seni kria, terutama shibori, tidak usah khawatir dengan teknik yang rumit. Ada beberapa teknik shibori yang simpel tapi tetap keren. Apalagi kalau model fashionnya terbaru, pasti keren, tapi tetap harus tekun, harus konsisten, dan jangan putus asa. Ikuti pameran, ikuti setiap pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, cari informasi, insya Allah akan ketemu jalannya. Baik, Creative People, itu tadi Shibori by Susi, brandnya Ibu Susi, sesuatu yang sangat unik menurut saya. Dan sekali lagi, ini pertama kali saya juga paham mengenai shibori itu apa, dan itu ternyata sangat authentic produk. Creative People selalu be kreatif, tetap komit dengan keahliannya,
sehingga menjadi ahli, atau tetap komit dengan passionnya sehingga menjadi ahli seperti Ibu Susi. Dan bayangkan puluhan tahun sudah mengerjain hal seperti ini dengan berbagai macam dinamika, memberikan banyak sekali dampak kepada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat bawah. Value dari apa yang beliau kerjakan ini tidak hanya semuanya handmade, tetapi juga membantu banyak orang. Keep help each other, be creative. Sampai jumpa lagi.